Kalau orang dulu pakai rambut sendiri. Karena rambut orang dulu kan panjang. Saya masih nyimpan rambut-rambutnya yang dikeris warisan eyang. Lalu saya simpan, lalu saya ganti rambut sendiri. Saya juga panjang, ini modelannya rambut sendiri. Karena rambut saya panjang. Orang dulu ganjelnya ini rambut. Kita akan bertemu dengan Romo Doni. Dia adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya dari UI. Kita akan belajar tentang keris. Ya, ikuti aku ya. Maju. Jadi penyimpanan ya. Penyimpanan kita harus simpan di tempat yang tidak lembab ya, yang kering, lalu juga yang sebenarnya tertutup atau di atas agar tidak terjangkau balita ya, balita anak kecil. Mas Saka ini masih kecil tapi hebat sudah dikit. Lalu itu penempatan dan harus berdiri. Ya. Kenapa berdiri? Karena kita meminyaki keris biar nggak berkarat agar minyaknya itu seimbang. Kalau tidur minyaknya nggak seimbang, hanya di sisi bawah. Nanti yang atas sempat berkarat, sehingga tetap harus berdiri. Lalu ketika penyimpanan sudah ini, nah kita harus lihat. Ini kan keropos. Nah ini bisa di kemalo baru atau ganti baru pendoknya. Nah kita sambil ini kan ada jamur-jamur sedikit. Ini bisa kita kompon aja. Kalau sekarang kompon mobil. Kalau orang dulu pakai angkop kluweh. Pohon kluweh kan ada angkopnya itu. Gosok. Pakai kulit kasar itu, kulit kasar yang sabuk belakang itu kasih kompon. Nggak usah dipelitur, itu aja dikompon, lama-lama bagus. Nah ini kan bisa dirapikan juga ininya apa? Nah ini kan ada sisiri cangkring namanya. Sisiri cangkring itu untuk dorong. Nah jempol. Nah yang ditarik kan warongkonya. Kenapa yang ditarik warongkonya? Agar hati-hati kan di sini ada sekar kacang, ada apa? Telalai gajah. Kalau nariknya tiba-tiba itu bisa rusak. Sehingga kita tarik pelan-pelan, yang kita tarik warongkonya. Ada yang uluk salam ini lalu ditaruh sebelah telinga sebagai ada, tapi itu beda-beda ya. Jadi, ini kebetulan sangklat asli zaman yang Panembahan Senopati. Pamornya ya berasuta, agak penuh ini kemungkinan berikan kebak. Tapi kalau nanti kita jamas ternyata tidak penuh ya berarti hanya berasuta. Nah ini karena usia ya agak korosi. Aslinya panjangnya segini. Nah ini yang penting karena kita belum jamasi ya kita rajin minyaki saja. Oh setiap malam. Minyaki sambil kirim dongo leluhur gitu. Nanti kalau sudah saatnya kita jamas lagi. Tapi sebenarnya jamas kalau perlu kita sendiri yang jamas atau memang kita jamas ke orang kita percayakan apa? Kalau sembarangan jamas lalu hanya menghilangkan karat dan memutihkan ini dengan asam, asid. Itu lama-lama korosi. Keropos. Nah, mendingan kita jamas sendiri. Kita pastikan hanya menggunakan cairan-cairan yang natural ya seperti air kelapa dan tidak boleh terlalu lama. Karena walaupun natural kalau terlalu lama ya korosi juga. Nanti lalu sudah dijamas, pamornya keluar lagi, kita minyaki lagi. Kemalonya diganti aja ya? Kemalonya ganti aja karena kita kan tidak boleh pakai kemalo aslinya. Iya, kemalo itu kan khusus kepangkatan dalam keraton yang boleh. Nah karena kita bukan kepangkatan dalam keraton, kita pakai pendok biasa saja. Yang kemalo disimpan dulu tidak apa-apa. Nanti disimpan di rumah yang misalnya kita buat warisan kemalo dari leluhur ya tidak apa-apa. Kita punya 2 pendok. Kita pakai yang kemalo kita taruh di rumah. Karena kan belum tentu kepangkatan kita sesuai dengan kemalo yang diwariskan oleh eyang-eyang itu. Iya, baik. Moga Mas. Ini kayu awar-awar ya. Oh iya. Awar-awar ini sebenarnya sonokeling ya. Sonokeling awar-awar. Oke. Kalau di rumah punya yang Sempono Bungkem. Iya, sama 9. Tangguhnya mana? Kalau Sempono belum tahu. Belum tahu warangkanya. Tangguhnya belum tahu. Oh, belum tahu. Warangkanya?
Warangkanya itu Timoho Gayaman Jogja. Oh, Timoho Gayaman. Mirip ini ya, tapi Timoho ya. Iya. Siap. Belum tak lihat nih punyanya Mas Andi. Brojo. Pulang Geni. Oh, pulang ini. Oh, bukan, Telam Upeh punya Tegal Alis. Oh iya, kelihatan. Telam Upeh. Mojopahit ini. Oh, malah Mojopahit. Ah, Mojopahit ya, sepuh. Mojopahit Mas Nil. Mana Mas Nil? Mas Nil. Mojopahit. Bawahnya. Ya, ini Mojopahitan ini sepuh. Dari Eyang ya? Terus nyikinnya agak korosi jadi Oh, enggak apa-apa. Ini diganti mendak baru. Pamornya ya beras hutan. Sama ya, itu juga beras hutan. Jangan apa? Coba lihat. Ini tapi karena penuh jadi bergandengan kebak. Jadi berasnya penuh, jadi bergandengan kebak. Oh, ini kan berasnya enggak penuh nih. Nah, itu kan kurang terlihat jelas hitam putihnya. Ini kan masih mending. Oh iya. Ini kontrasnya lumayan kan? Iya. Nah, ini kurang kontras, harusnya kontras. Nah, ini kontras hanya di pucuk ini kontrasnya. Harusnya kan kontras semua. Iya, betul. Ini harusnya kan kontras seperti ini kontras. Samping ini baja. Ini yang kelihatan. Jangan dipegang, pakai kuku aja. Ini kelihatan kan baja di samping ini. Abu-abu warnanya. Nah, tengah itu besi. Iya, ada racunnya. Besi sama pamor. Jadi konsepnya laminasi. Si baja dilaminating dengan besi dan pamor kayak KTP zaman dulu. Jenisnya Mojopahitan nih. Ini tanggulnya Mojopahit. Hati. Kalau di Dapurnya di Lampupe. Dapur. Rongkonya Ladrang Surakarta. Oh, kalau ini Jog. Ini rokok Bukanya begini. Rokok yang Makassar. Oh, Makassar banyak keris juga. Jadi Saya punya kok. Tadi juga Badi, keris juga. Kan di Jawa di Penegor. Pengaruhnya dari Mojopahit memang. Di Penegor. Keris banyak. Mereka nyebut teluk itu lamba. Kalau lurus sapukal. Kalau nggak sapukal, banyak keris juga. Yang lurus mau lo. Lagi cung yang Lagi dong Bade, lagi dong yang agak melengkung. ya. Yang jenis lurus luwu. Luwu, ya. Kalau yang gemuk lomba batang. ya. Saya semua punya tuh. ciri-ciri. Dan memang ini pamor ini diambilnya dari Bugis. Jadi lekang dari dulu, dari zaman purba, dari zaman dari perdagangan. Kan disebut Sulawesi. Nama bandingnya Bukan. Besi. Nama pulaunya kan Sulawesi. Sula itu kan ujung. Ujung besi kan. Besi, Tambah besi. keluar dari bumi. Iya. Jadi Sulawesi itu tabrakan antara lempeng Pasifik dengan lempeng Asia. Makanya ada dua peneliti kan? Iya. Weber sama Wallace yang meneliti ada garis Weber, garis Wallace. Katulistiwa. Nah, ini garis hewan itu ada Anoa. Dia meneliti tentang hewan, sama meneliti tentang ini apa beda Pasifik sama Asia. Nah, Sulawesi itu tengah-tengah, sehingga binatangnya beda. Kalau Pasifik mirip dengan Australia, di sisi Asia mirip dengan India kan begitu. Tapi Sulawesi hewannya beda sendiri karena dia peralihan tabrakan, sehingga bentuk kepulauannya kurus. Karena tabrakan dia, jadi pulaunya himpitan. Nah, karena himpitan itu tambang keluar terus. Karena dari bawah tapi ya rawan gempa. Makanya sering gempa. Makanya besi nggak akan habis. Karena keluar terus dari bawah. Makanya sampai kiamat nggak akan habis besi. Sehingga dinamakan Sulawesi. Sula kan pucuk senjata, trisula, dwisula ya kan. Dan dari zaman purba orang manapun dari Aceh sampai mana kalau cari Sulawesi. Bahkan dari zaman Borobudur dari zaman itu kalau bikin alat ambil di ya sebelum Majapahit bahkan Sriwijaya sudah ambil dari Sulawesi. ya karena memang dari sana. Yang namanya Sulawesi ya. Berarti produksi keris bisa di sana juga dong. Loh sana banyak keris, tapi keris Sulawesi. Keris Bugis, keris Makassar, keris Mandar, keris Aceh, keris apa Toraja ada keris. Oh iya. Sampai ke arah-arah utara ada di Gorontalo ada keris. Di Filipina ada keris juga ngambil besi ya dari Sulawesi, ya. Sulawesi. Cuma di Filipina kerisnya besar-besar. Karena kena pengaruh dulu kan melawan Spanyol. Nah untuk menghadapi pedang Spanyol, kerisnya dibesarkan juga biar bisa hadapan sama pedang Spanyol. Kalau kita kenapa kerisnya kecil-kecil? Karena perang tetap pakai pedang dan tombak. Keris itu nggak untuk perang, Keris itu untuk apa? untuk duel. Oh, Duel ketika pedang tombak udah nggak bisa, baru satu lawan satu.
Saya apa kamu yang mati itu keris. Pantas kerisnya Jawa sama Badiknya Makassar hampir sama ya, pendek-pendek begitu. Pendek dan bahkan di Makassar Ada yang banyak kayak begini. Iya, bahkan di Makassar banyak keris kecil juga. Iya, kecil kayak begini ada. Keris kecil juga. Nah, keris panjang kalau di Bugis malah untuk perempuan. Iya. Kebalik kalau di Jawa kan keris kecil untuk perempuan, patrem. Keris yang ukuran biasa untuk laki-laki. Kalau di Bugis keris panjang malah untuk perempuan. Nah, perempuan itu ya kalau yang bangsawan dikasih keris, lalu duduknya begini. Yang di Jawa nggak boleh. Nah, di Jawa perempuan nggak boleh, di sini malah bangsawan yang boleh duduk. Orang biasa nggak boleh duduk begini kalau di Bugis kalau perempuan. Lalu bawa keris panjang. Nah, itu ya. Pakai baju bodoh. Maksudnya begitu ya Rom, makanya Iya. saya tuh bilang ini kok makannya kayak gitu sih. Loh, harus. Dan orang biasa malah nggak boleh. Yang boleh gitu yang bangsawan. Di kita kan kebalik. Bang kebalik-balik. Tapi ya itulah kekayaan budaya. Misalnya begini, keris lo di Sulawesi sebutnya lamba 3, lamba 5, lamba 7. Berarti lo 1, lo 3, lo kan. Nah, kalau di Jawa lamba itu malah lurus. Nah, lalu di Bugis, di Makassar, keris lurus sebut sepukal. Di Jawa sepukal malah lo 7, ya kan kebalik-balik. Ya nggak apa-apa. Namanya budaya kan aneka kan apa. Tapi artinya sama ya Rom. Ya jadi beda di daerah yang berbeda jadi beda. Di Jawa lamba artinya lurus, di Bugis lamba malah lo. Ya berarti kan jadi berbeda, Pak. Ya nggak apa-apa. Keris. Kadang keris juga disebut kurisi. ya. Saya banyak punya keris Bugis. Dapatnya sering Pak. Bengko-bengko juga. Sering dapatnya di Jogja. Kan banyak mahasiswa nih. Banyak ya. Mahasiswa. Saya kan di Jogja juga. Mereka enggak punya ongkos pulang naruh keris. Naruh badik. Iya. Terus nanti sambil lagi tapi nggak ngambil lagi ya udah. Terus sekarang taruh KTP. Ini buat dulu kan masih naik Iya, kapal. naik kapal laut. Saya butuh ongkos kapal mau gitu. Naruh keris, ya naruh keris. Saya pernah dapat badik kembar. Iya. Sama begitu naruh badik. Oh, berarti banyak badik-badiknya dia, Bro. Iya. Di Jogja, Mas. di Jogja. Ya dari mahasiswa itu. Saya punya badik kembar, lalu saya punya saudara angkat dosen Trisakti. Saya berikan satu ke dia. Siapa tahu nanti anak cucu bisa besanan. Nah kan ada 2 badik yang sama persis. Iya. Ini kalau ketemu berarti bisa besanan misalnya gitu. Cuma yang mana yang tua, Romo? Antara Badik Makassar sama Jawa? Di Jawa namanya cundrik. Cundri. Apa itu cundri? Oh, Ya cundri. badik. Oh, Badiknya Jawa namanya cundrik. Ya kan ada juga ya betul. Di Jawa jenis badik disebut Cundri. cundrik. Kalau di Lombok sundri. Lalu nanti namanya mirip-mirip. Nah, lalu di Madura todi. Jadi mirip-mirip kan? Todi, badik, cundri, sundri. Nah, itu mirip-mirip. Bentuknya mirip-mirip. Makanya itri gitu kan? Mirip-mirip. Lalu di Jawa ada cengkrong, di Aceh miripnya rencong. Rencong. Jadi sudah ada tulisan memang orang Aceh nulis, memang rencong Aceh itu ada ininya dengan cengkrong Jawa. Nah, cengkrong itu mirip badik tapi lebih panjang. Jadi kalau saya lupa kalau di Bugis Makassar ada parang yang nggak terlalu panjang, ada parang apa namanya itu. Nah itu sebenarnya cengkrong dan rencong. Nah, lalu pedang yang ujungnya turun, kan biasanya pedang golok tuh ujungnya naik. Iya. Nah ujung turun di sana sebut lameng. Ya. Di Bugis Makassar alameng. Nah kan masih mirip. Ya karena saudara semua sebenarnya. Cuman karena penjajahan Belanda, dibuat Emperor kan. Nah, lambat laun terus adu domba seakan-akan nggak saudara malah berkelahi. Belum lagi ngerekut kenil ya kan. Sesama saudara ditempurkan. Karena yang menyerang perjuangan itu kebanyakan orang kita sendiri yang gabung dengan kenil dan lain-lain itu. Baik. Terima kasih ya Romo. Jadi sami-sami.